Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya jika kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Ayo kita bersama-sama bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warsuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu apa? Salat, Ibu Guru. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah sholat. Jadi, pembahasan kita yaitu sholat adalah kewajibanku. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih sholat itu wajib dilakukan? Atau kenapa sih sholat itu penting bagi umat muslim? Jadi, dalam Islam ada yang dinamakan rukun Islam. Nah, ada yang tahu nggak rukun Islam itu ada berapa? Ada 5, Ibu Guru. Ya, ada 5. Apa saja itu? Yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Nah, sholat itu kan rukun Islam yang kedua. Nah, kenapa itu penting? Karena ibadah sholat itu merupakan amalan yang pertama kali dihitung dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah pada saat hari pembalasan atau hari kiamat. Nah, kita kan Islam. Tentunya kita percaya kepada Allah. Kita melakukan sholat itu sebagai tanda bukti bahwa kita itu beriman kepada Allah. Selain itu, sholat juga merupakan tiang agama. Nah, barang siapa yang menegakkan sholat, berarti ia telah menegakkan agamanya. Saking pentingnya kedudukan sholat dalam Islam, Allah itu mengharuskan umat Islam untuk memahami makna sholat yang sebenarnya. Untuk memaknai sholat sendiri itu memiliki syarat, cara, dan waktu tertentu. Nah, itulah mengapa penting bagi setiap muslim untuk mempelajari fikih tentang sholat. Sehingga ibadah sholatnya itu benar sesuai dengan ketentuan Islam. Nah, untuk sholat wajib atau fardu yang dikerjakan oleh seorang muslim itu ada berapa anak-anak? 5, Ibu Guru. Ya, betul sekali. Apa sajakah itu? Isya, subuh, duhur, asar, dan maghrib. Ya, betul sekali. Nah, sekarang untuk rakaatnya itu ada berapa anak-anak? Isya 4, subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3. Wah, betul sekali. Nah, untuk sholat wajib 5 kali sehari itu sebagai sarana kita beristirahat dan menghentikan kesibukan kita sehari-hari. Dengan kita melakukan sholat, itu hati kita sejuk dan pikiran kita juga akan lebih tenang. Nah, sholat itu juga harus dilakukan sesuai dengan rukun sholat. Apa saja rukun sholat itu? Yang pertama yaitu niat. Apakah sudah ada yang hafal niat sholat fardu? Belum, Ibu Guru. Baiklah, Ibu akan mengajarkan niat sholat fardu. Niat sholat isya yaitu usolli farda isya'i arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Niat sholat subuh yaitu
usolli fardas subahi raka'ataini mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Niat sholat zuhur yaitu usolli fardas suhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat asar yaitu usolli farda asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Niat sholat wajib yaitu maghrib yaitu usolli farda maghribi sholasa raka'atin mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu berdiri tegak bagi yang mampu. Nah, kalau sholatnya dilakukan sambil duduk, boleh nggak sih? Jawabannya boleh. Tapi dengan catatan kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk berdiri. Jadi, boleh sambil duduk atau berbaring. Contohnya, kita sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian, kita ingin melaksanakan sholat, tapi kita tidak mampu untuk berdiri. Jadi, boleh duduk atau berbaring. Yang ketiga, takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga sambil membaca Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Apakah kalian sudah hafal surah Al-Fatihah? Sudah, Ibu Guru. Alhamdulillah. Yang kelima yaitu ruku atau membungkukkan badan sambil membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dibaca sebanyak 3 kali. Yang keenam, ihtidal atau berdiri tegak dari ruku sambil membaca Sami Allahu liman hamida. Yang ketujuh yaitu sujud sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Yang kedelapan yaitu duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan yaitu tasyahud akhir, yaitu duduk untuk tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir. Yang ke-10 yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-11 yaitu salam. Dan yang terakhir yaitu tertib. Nah, adapun syarat salat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu syarat wajib. Syarat wajib itu yaitu beragama Islam. Jadi orang yang sholat itu harus beragama Islam. Yang kedua yaitu balik. Balik yaitu sudah mencukupi usia yang ditentukan untuk wajib melakukan sholat. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Berakal sehat yang dimaksud di sini yaitu tidak gila. Nah, yang terakhir yaitu terjaga atau tidak tidur. Nah, adapun syarat sah sholat yaitu suci dari hadas maupun najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, masuk waktu sholat. Yang kelima, melakukan rukun sholat yang sudah dijelaskan oleh Ibu Guru tadi. Nah, apa-apa saja sih yang dapat membatalkan sholat? Nah, yang pertama yang dapat membatalkan sholat itu berhadas kecil atau besar. Hadas kecil yaitu batal wudhu seperti buang angin, buang air kecil, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan hadas besar yaitu haid, nifas, dan junub. Yang kedua yaitu terbuka auratnya dengan sengaja. Yang ketiga,
melakukan gerakan di luar sholat dengan sengaja dan terus-menerus lebih dari 3 kali. Yang keempat, berbicara dengan sengaja di luar sholat. Nah, yang kelima yaitu mengubah niat sholat. Yang keenam, membelakangi kiblat. Yang ketujuh, makan dan minum di waktu sholat. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu murtad atau keluar dari Islam. Nah, itulah hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Nah, dari kita melaksanakan sholat itu, kita mendapatkan hikmah. Apa sih hikmah dari sholat itu? Hikmah sholat itu artinya ibadah yang ditimbulkan sebagai aspek kita untuk mengerjakan sholat. Misalnya, berupa perbuatan baik yang timbul dari diri kita sendiri setelah rajin melaksanakan sholat. Dan sholat itu kita bisa merasa dekat dengan Allah. Jadi, dari penjelasan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hikmah sholat itu yaitu selalu mengingat Allah, melatih disiplin waktu, bersikap rendah hati menjadi lebih tenang dan tentram, menjaga diri dari perbuatan buruk. Nah, itu dia hikmahnya. Sampai sini paham kan? Paham, Ibu Guru. Nah, jadi mengapa sholat itu wajib bagi setiap muslim? Karena sholat itu merupakan ibadah yang sangat penting bagi kita. Kita melakukan sholat bukan karena kita seorang muslim saja, namun karena kita melaksanakan sholat itu karena kita butuh Allah. Karena tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita masih bersyukur masih diberi kesehatan untuk melaksanakan sholat dengan cara yang seharusnya, yaitu berdiri tegak, iya kan? Iya, Ibu Guru. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Cukup itu saja materi yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dijadikan suatu pengalaman atau pengamalan yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari dan seterusnya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.